Tribuners, ketemu lagi bersama saya Maximus Jeniwo alias Acok, bersama dua teman kita yang paling kece. Iya, kece. Mereka adalah Duta Genre Sulawesi Utara tahun 2020 bersama Luis Karamoy dan Nikadek Arianti. Nah, saya mau tanya ini, ya bukan saya sih yang sebenarnya mau tanya, tapi Tribuners di rumah atau dimanapun berada, ikut genre ini motivasinya apa sih? Silakan, mungkin Kadek lebih dulu. Oke, jadi motivasi untuk mengikuti genre ini ya Kak. Karena kalau ini sebenarnya tujuan juga Kadek masuk PIKR pada awalnya. Itu PIKR adalah Pusat Informasi Konseling Remaja, itu dari SMP. Nah, di sini Kadek mikir tuh gimana kalau Kadek, bagaimana kalau ada event atau wadah yang bisa menampung aspirasi Kadek, bagaimana Kadek bisa menginspirasi bagi teman-teman agar masa muda Kadek itu ada manfaatnya gitu Kak. Kan ingin menginspirasi, ingin ada bantuan, mendapatkan relasi juga. Karena kan masa remaja adalah masa yang mencari jati diri, masa yang dimana saat-saatnya kita untuk menuangkan kreativitas kita. Nah, di sini Kadek menemukan organisasi PIKR tersebut Kak. Nah, awalnya pada SMP sekitaran tahun 2015-an kalau nggak salah, itu pemilihan duta genre baru tingkat mahasiswa. Nah, ketika lulus sudah ada isu bahwa pemilihan duta genre itu ada jalur pendidikan dan jalur masyarakat. Nah, dari saat itu SMA juga kan ikut PIKR di PIKR Bogani SMA Negeri 1 Kota Mobagu. Itu sangat excited karena Kadek bisa menginspirasi teman-teman memiliki mendapatkan pengalaman baru. Karena dari pengalaman itu ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik kita. Nah, mulai dari situ Kadek mulai mengikuti mempersiapkan diri untuk mengikuti duta genre ini Kak. Nah, karena dari duta genre ini kita selain kita bisa menginvestasi masa depan kita. Investasi masa depan kita ini bagaimana teman-teman? Karena yang pertama kita bisa mempersiapkan masa depan kita menuju generasi emas tadi. Mulai dari banyak skill yang saya dapat di genre ini Pak. Mulai dari bagaimana untuk public speaking, bisa berbicara di depan umum, bisa bagaimana berpikir kritis, bagaimana kita bisa menjadi contoh dan role model bagi teman-teman kita. Nah, yang kedua itu dengan ikut genre ya pasti ada sertifikatnya. Dimana itu juga termasuk investasi masa depan untuk mendaftar kuliah mungkin beasiswa. Jadi keuntungan yang berlipat ganda, mulai dari bisa menginspirasi, bisa investasi masa depan, bisa untuk persiapan skill kita, karena nanti di tahun 2045 kita adalah generasi emas, kita akan masuk yang namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi ini tentunya saingan kita bukan hanya orang Manado saja, orang Manado saja, tapi kita sudah masuk dalam pasar bebas. Tentunya berarti bonus demografi itu banyak teman-teman produktif kita. Dimana sekarang selain pendidikan akademik, pengetahuan akademik itu dibutuhkan soft skill kita untuk dapat berkarya. Dengan genre ini kita bisa dapat mengasah skill kita dan bisa membantu teman-teman kita untuk mengasah soft skillnya juga. Seperti itu Kak. Luis bisa cerita juga motivasi awal, mungkin ada yang maksa atau ya seperti Kadek mungkin karena sudah dari awal sudah mengenal, mungkin Luis punya cerita yang berbeda. Oke, jadi sedikit menceritakan ya, cerita pengalaman saya ketika mengikuti pemilihan duta genre Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 ini. Yang pasti kalau dari saya pribadi banyak kisah dan cerita di balik itu semuanya ya enggak. Nah, jadi sebagaimana yang Kadek jelaskan tadi bahwa duta genre pemilihan duta genre ini dimulai dari tingkat kabupaten kota. Dan saya merupakan utusan dari Kabupaten Minahasa Utara. Dan sebenarnya Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana kan semua kabupaten kota sebenarnya serentak melaksanakan pemilihan duta genre. Tapi untuk tahun ini dikarenakan masa pandemi, jadi untuk dari Kabupaten Minahasa Utara sendiri ditiadakan untuk pemilihannya karena pandemi. Dan biasanya itu akan berlangsung itu bulan Maret atau bulan April. Tapi karena itu kan masih marak-maraknya tingkat
penularan COVID itu masih sangat, dan itu menjulang sangat tinggi. Dan itu karena makanya dari Forum Genre Kabupaten Minahasa Utara sendiri memutuskan untuk tidak ada pemilihan, sehingga menaikkan atau diutuslah duta genre dari tahun lalu. Dan saya sebenarnya dari tahun lalu, Kak. Duta genre putra dari Minahasa Utara tahun 2019. Gitu. Jadi karena tidak melaksanakan pemilihan 2020, maka ditariklah 2019. Itu saya sendiri. Dan ketika sampai di tingkat provinsi, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa kami melaksanakan pemilihan online dulu ya, online. Dan online itu ada pemberian materi dari pihak panitia, dalam hal ini Forum Genre Sulawesi Utara dan pihak BKKBN sendiri. Itu selama 2 hari. Dan itu tantangannya adalah jaringan. Karena bukan mau saya katakan rumah saya sangat terpencil di hutan belantara, tidak, tapi ya namanya jaringan kita nggak tahu ya kan, akan ada trouble atau apapun. Dan itu sebuah tantangan tersendiri, challenge buat saya untuk ya tetap memberikan perhatian pada kegiatan tersebut. Setelah 2 hari melaksanakan karantina atau dalam artian kata pemberian materi dalam bentuk daring atau online, minggu depannya itu kami melaksanakan pemilihan karantina secara offline sekaligus pemilihannya, acara puncaknya. Itu dilaksanakan di Base Western Manado. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwa tantangan tersendiri adalah, kan kalau kita lihat tuh beberapa tahun lalu pemilihan-pemilihan yang ada tidak menggunakan masker atau pokoknya secara leluasa. Tapi bagaimana kami dalam pemilihan, karena kan yang pasti kalau pemilihan duta-duta yang lain, putra-putri, itu yang utamakan manner, cara duduk, dan bagaimana harus cepat, tepat, dan tegas. Dan itu kan harus butuh tenaga yang kuat. Nah, bagaimana dalam kondisi menggunakan masker, kita butuh tenaga. Dalam hal ini suplai udara, itu jadi tantangan kami sendiri. Terus pakai face shield lagi kami, Kak. Jadi memang protokol kesehatan paling terkemuka lah istilahnya gitu. Jaga jarak. Baru juga, Kak. Terus pokoknya segala sesuatu protap itu harus tetap kami laksanakan. Dan itu menjadi tantangan bagi saya sendiri ketika mengikuti pemilihan ini. Dan ya itulah, semua orang dibatasi juga dalam waktu itu. Dan tentunya motivasi saya mengikuti pemilihan duta genre ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana memotivasi generasi muda di luar sana. Sebagaimana dari genre itu sendiri ada beberapa masalah sebagaimana yang kita jelaskan tadi di awal ya, Kak. Banyak anak-anak muda di sana masih muda tapi sudah berumah tangga. Masih muda sebenarnya boleh untuk meraih cita-cita, boleh untuk meneruskan masa depan yang sebenarnya gilang gemilang, tapi dibatasi oleh ya tadi sudah berkeluarga yang sebenarnya belum cukup umur seperti itu. Baru ada yang terlibat dalam seks bebas, baru terlibat dalam nafsa atau narkoba. Jadi itu salah satu motivasi saya untuk terus memotivasi generasi muda yang lain. Sesuai dengan moto, Kak. Moto, karena 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Dan juga bukan cuma itu, saya juga terinspirasi juga karena saya juga mahasiswa Unsrat. Sebagaimana semboyan dari Bapak Dr. Samratulangi adalah Sitoti Mautu Moto. Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Jadi inilah saya ketika saya dipilih, dipercayakan, saya juga harus bisa membimbing, memberikan motivasi, inspirasi bagi teman-teman yang lain. Seperti itu, Kak. Kalian angkatan 2020 ini berapa orang? Kalau untuk secara offline, Kak, setelah diseleksi online itu ada sekitar 20 orang, karena yang lolos adalah 10 pasang. 10 pasang ya. Itu perwakilan dari kabupaten kota. Itu prosesnya bisa berapa lama? Atau sejak dari tahap kabupaten kota, kalau lulus kan dari tahun lalu, panjang dia. Tapi kalau kadek sendiri, kalau dari Kota Mobagu itu seleksi tingkat kota itu bulan Agustus awal. Terus ketika sudah lolos, itu pemilihan online juga bulan Agustus. Karantina online bulan Agustus sekitar 2 hari. Selanjutnya itu ditelepon malam-malam subuh-subuh bahwa ada pengumuman lulus. Nah, terus itu tanggal 23 ya tadi, 33 adalah puncaknya. Itu selama 2 hari juga di Best Person. Jadi istilahnya menambahkan, jadi tahapan-tahapan yang kami lewati ya, mungkin kurang lebih seperti itu.
Jadi pemberian materi yang sebagaimana saya katakan tadi 2 hari itu secara daring atau online. Baru minggu depannya lagi tanggal 23, 24 ya kurang lebih seperti itu kalau udah lupa. Nah, itu kan langsung acaranya, tapi waktu itu ada penampilan tradisional dulu, baru ada pemaparan program kerja, karena sebagai duta genre juga kami harus memiliki program kerja untuk pelaksanaan setahun ke depan. Jadi sembari menunggu sebelum grand finalnya pada esok hari, H-1-nya kami melaksanakan pemaparan program kerja plus talent show. Jadi itu tahap-tahap penilaiannya untuk siapa yang bakal menjadi juara 1 baik putra maupun putri duta genre Sulawesi. Ya, tambahan juga ada tes psikotes dan juga tes tertulis selain tes talent tadi dan juga tes programnya. Itu juga dinilai public speaking-nya. Secara pribadi, apa yang kalian pelajari dari duta genre ini, dari pemilihan ini? Dari kayak dulu ya. Nah, dari Women first. Yes, ladies first. Nah, jadi untuk yang Kadek pelajari itu pastinya adalah gimana ya? Bagaimana Kadek itu bisa manajemen waktu, bagaimana pasti ada pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Walaupun Kadek sudah lama bergabung di Peak Air, sudah lama mengenal genre, tapi ada pepatah juga yang mengatakan bahwa dari 10 pengetahuan itu ketika kita dari 8 pengetahuan yang kita miliki, ketika kita mengikuti suatu kegiatan itu akan digenapkan menjadi 10. Nah, di situ banyak pengalaman baru yang Kadek miliki, mulai dari mungkin secara pribadi bagaimana Kadek bisa lebih feminim ya Kak. Bagaimana bisa ya mulai dari belajar catwalk. Jadi pengalaman yang Kadek bilang tadi yang bisa berguna di masa depan Kadek, mulai dari bagaimana lebih cara public speaking, pemaparan materi, bagaimana bisa memberikan advokasi kepada teman-teman, bisa meyakinkan bahwa bisa mensosialisasikan dengan baik program genre ini. Jadi selain pengetahuan, didapat pengalaman dan juga tadi yang ada beberapa kesan-kesan baru seperti itu Kak. Selain itu juga untuk lebih menambah itu ya Kak, relasi, pengalaman pada teman-teman seperti itu. Iya. Dengan segala tuntutan peran yang kalian yang diberikan kepada kalian dengan 3 apa tadi itu? 3 salam genre. Salam genre itu ditambah lagi dengan upaya untuk memutus mata rantai COVID ini. Dari pengalaman kalian, apa yang kalian korbankan demi peran ini? Kalau dari Kadek sendiri Kak mau tambahan juga. Jadi di genre ini teman-teman bukan hanya yang tadi, walaupun umumnya itu kami tujuan utamanya yaitu penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, serta tadi yang 3 TKR tadi, permasalahan remaja. Itu kami juga membahas tentang lebih kompleks lagi poin-poinnya Kak. Seperti ada yang namanya toxic relationship, toxic productivity, tentang mental health juga Kak. Apalagi kan dalam masa pandemi ini juga Kak. Itu menurut data banyak terjadi tekanan Kak. Karena kan untuk beradaptasi itu sulit Kak. Jadi mulai dari istilahnya apa ya? Misalnya seorang anak yang biasa aktif di sekolah, biasa berorganisasi, tiba-tiba harus di rumah saja, harus mengikuti, itu pasti ada tekanan tersendiri. Maka dari itu tingkat depresi anak-anak itu semakin meningkat. Sebenarnya bukan cuma anak-anak juga sih, tapi orang dewasa juga, karena kan beradaptasi yang Kadek bilang tadi. Nah, di sini peran genre itu juga yang tadi mental health, tentang 8 fungsi keluarga tadi, itu toxic productivity, toxic positivity. Jadi itu menyangkut gimana ya, lebih merangkul semua permasalahan remaja. Seperti itu. Mungkin ada tambahan? Artinya Sampai lupa tadi. apa yang kalian korbankan dengan Oke, peran yang ada pada kalian saat ini? Jadi tentunya bukan bilang banyak juga sih Kak ya, karena kalau dilihat dari sisi waktu, karena saya juga seorang mahasiswa, yang pasti ada beberapa hal yang saya harus korbankan. Karena tapi dengan tetap
yang kita ketahui bersama adalah time manajemennya atau manajemen waktu itu harus tetap yang utama. Bagaimana saya harus mengatur waktu antara belajar dengan kegiatan. Dan itu menjadi sesuatu ya challenge bagi saya. Jadi itu hal yang saya korbankan, dimana ketika di sisi lain diperhadapkan dengan kegiatan dan belajar tuh Kak. Kan kadang-kadang tuh ada beberapa kegiatan yang harus kami laksanakan, tapi toh bertabrakan atau bersamaan dengan kegiatan belajar. Nah ini harus pandai-pandai lah bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita menyesuaikan dengan pembelajaran yang ada. Karena juga kita sebagai pelajar kan tidak mungkin meninggalkan pelajaran juga, karena itu tugas utama sebagai seorang pelajar. Di 5 transisi kehidupan tadi iya, ya betul Kak? banget tuh. Jadi tetap mengutamakan belajar dulu dengan tetap memanajemen waktu sebaik mungkin, baru melaksanakan kegiatan. Terus yang pasti tenaga ya Kak, karena tenaga. Kemarin juga kami baru pulang dari kota-kota Mobagu. Iya. Karena 1 minggu ini kami lumayan full ya jadwal kegiatannya dari hari Senin kemarin. Sampai minggu depan mungkin. Ya, sampai minggu depan lagi ada Begitu. beberapa kegiatan. Kemarin dari hari Senin sampai hari Rabu kami melaksanakan kegiatan di kota-kota Mobagu dalam rangka yang kemarin itu pelantikan Bunda Genre, wali kota Mobagu. Itu sampai hari Rabu pulang malam, terus siang kemarin hari Kamis jam 1, jam 2, jam 1, jam 2 itu kegiatan kemarin yang di Grand Puri sampai hari ini baru selesai. Dan itu yang harus kami betul-betul korbankan. Tadi pertama waktu, yang kedua tenaga, yang memang harus dicas betul agar supaya nggak kewalahan lah istilahnya untuk kedepannya gitu. Iya, tapi kembali lagi Kak, segala pengorbanan yang kita berikan itu pasti ada terbayarkan Ya, dengan ada hasil ya. hasil Betul, dari bisa menginspirasi teman-teman seperti itu Kak. Karena sesuai dengan moto pengabdian tanpa pengorbanan Ya, betul. hanya Iya, sia-sia saja. Iya. Jadi Oke. tetap berkorban lah istilahnya itu. Iya. Apakah ada pemilihan duta genre tingkat nasional untuk Iya. Iya. Jadi untuk tahun ini katanya itu kami juga belum tahu pasti itu akan diadakan secara offline ataupun online. Nah, jadi untuk itu kami juga mohon dukungan dan teman-teman semua, terutama doa ya Kak, Ya, terutama doa dan support, Iya. support. untuk bisa mendukung kami di kegiatan Duta Genre Nasional tahun 2020 agar bisa memberikan yang terbaik Untuk Sulawesi Utara untuk juga Sulawesi kan. Utara. Iya, jadi yang sebagaimana yang kalian jelaskan tuh Kak kan. Tapi rencananya menurut informasi yang kami dapatkan itu akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Tapi untuk tanggal waktunya masih belum pasti. Tapi untuk bulan Desembernya yang pasti tak akan dilaksanakan tahun ini. Jadi Duta Genre Nasional, Duta Genre Indonesia ini merupakan salah satu ajang nasional yang dimana semua duta genre se-Indonesia itu bertarung tingkat nasional, dan ini sebuah challenge yang luar biasa bagi kami khususnya ya Kak, bagi kami yang membawa di pundak kami itu sebuah beban Sulawesi Utara, karena kan kami akan sana bawa nama provinsi. Jadi ya tetap dukung dan support kami, doa yang doa paling terutama. Oke. Ya betul banget Kak. Ya. Oke, Tribuners, mendengar cerita mereka memang saya jadi merasa muda kembali. Ya. Jiwa muda. Mudah ya. Nah, itu peran mereka untuk bagi teman-teman kaula muda, mereka akan menjadi role model untuk anak-anak muda sekalian. Nah, sebentar kita akan ketemu lagi setelah yang mau lewat berikut Yang ini. mau lewat.